Suporter garis keras Barcelona bernama Boy Sosnois didirikan tahun 1983, tepat pada 1 tahun terbentuknya Ultrasur, Real Madrid. Nama tersebut memiliki arti, anak-anak gila. Gila di sini berarti memberikan segala dukungannya kepada Barcelona. Slogan Boy Sosnois adalah kesetiaan kepada Barcelona di atas segalanya. Kalimat itu merupakan bentuk loyalitas kedaerahan karena Barcelona adalah salah satu identitas dari Catalunya. Maka bukan tanpa alasan bahwa Boy Sosnois dan pendukung Barcelona lainnya merupakan separatis negara tersebut. Berdirinya Boy Sosnois tidak lepas dari pendukung Barcelona yang menganut subkultur skinhead neo-Nazi dari Inggris dan Italia. Britania selalu menjadi pengaruh bagi kami dan Italia sebagai penyempurna. Itu merupakan sesuatu yang lebih dari kelompok di Barca ini, disertai dengan koreografi yang besar, ujar salah satu anggota Boy Sosnois yang dirahasiakan dalam buku Understanding Football Hooliganism, A Comparison of Six Western European. Namun paham neo-Nazi Boy Sos, lebih bersifat kedaerahan Catalunya itu sendiri. Suporter Barcelona lainnya dibuat kagum kepada Boy Sosnois karena sikap kritisnya kepada para pimpinan klub. Salah satunya ketika era kepresidenan Josep Luis Nunes di era 1980-an sering diprotes karena menggaji pemain dengan harga murah. Hanya saja kritisnya Boy Sosnois sempat membuat beberapa pemain bintang Barcelona tidak betah sehingga hijrah ke kesebelasan lain, bahkan ke kubu Madrid. Salah satunya seperti Bernd Schuster yang hijrah ke Madrid pada 1988. Di sisi lain, keberadaan Boy Sosnois mulai membuat risih pendukung Barcelona lainnya seiring berjalannya waktu. Boy Sosnois tidak bisa menjaga sikapnya meskipun di Stadion Camp Nou banyak dihadiri anak kecil. Ucapan kasar yang sering dilontarkan Boy Sosnois menjadi tiruan generasi para masa depan pendukung Barca di sana. Selain itu, para pendukung Barcelona yang ingin menonton laga dengan tenang di Camp Nou pun sering mengeluh perihal penggunaan suar, red flare, yang secara berlebihan dari Boy Sosnois. Belum lagi jika dihitung dengan tindak kekerasan Boy Sosnois dengan kelompok pendukung kesebelasan lainnya. Bahkan sampai menuai korban dari kubu mereka sendiri karena ditikam anggota Brigadas Blanquilla Azules, Ultras Espanyol, hingga tewas. Tragedi itulah yang menjadi awal mula permusuhan satu kota di kawasan Catalunya kian meruncing sejak 1986. Tahun berikutnya, giliran pendukung Real Zaragoza yang dibuat kocar-kacir oleh mereka. Beberapa anggota Boy Sosnois berpakaian kasual menyusup ke kubu LFN, Ultras Real Zaragoza, dan kemudian berkelahi ketika pertandingan berlangsung. Pergerakan Boy Sosnois pun semakin dibatasi karena dipasangnya kursi di Camp Nou untuk semakin mudah melacak para perusuh. Peraturan itu tidak lepas dari Undang-Undang UEFA pada 1993 silam. Lalu tahun berikutnya, seluruh suporter garis keras Barca dipindahkan ke tribun utara agar membuat penonton lain lebih nyaman menonton pertandingan di Camp Nou. Dari situlah cikal bakal kelahiran beberapa suporter garis keras berskala kecil seperti Sangkule, Almogavers dan Komando Flipper di tribun utara yang masih dalam garis keturunan dari Boy Sosnois. Mereka juga terlibat dalam penyelundupan senjata dan perdagangan narkotika yang diadopsi dari pendukung sepak bola di Argentina. Keberadaan Boy Sosnois pun mulai dilarang di Stadion Camp Nou sejak Joan Laporta menjadi presiden Barcelona pada 2003 silam. Himbauan itu dibalas Boy Sosnois dengan mengecat rumah Laporta beserta ancaman pembunuhan. Ancaman itu membuat Laporta mengedarkan pencarian dengan imbalan uang bagi pelaku dari Boy Sosnois yang mencoret-coret rumahnya itu. Kendati dilarang eksis di Camp Nou, namun bukan berarti keberadaan mereka hilang seutuhnya. Boy Sosnois tetap berada di tribun utara untuk lebih menyatu dengan Almogavers yang tidak kalah galak dengan pendahulunya itu. Bahkan mereka bergabung dengan Ultras AS Roma pada pertandingan final Liga Champions 2009 di Stadion Olimpico. Saat itu Barcelona berhadapan dengan Manchester United dan koalisi antara Boy Sosnois dengan Ultras Roma telah membuat kekacauan. Kerusuhan paling fatal pada saat itu adalah saat dua pendukung garis keras MU ditusuk oleh koalisi Boy Sosnois dan Ultras Roma.